Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dika Yuda ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru datang, baru gabung di channel saya ini, saya ucapkan selamat bergabung. Untuk teman-teman yang sudah lama berteman dengan channel saya ini, saya ucapkan salam sukses selalu untuk teman-teman semua ya. Seperti biasa ini saya berada di kebun cabai rawit hijau lokal ya. Ini kebunnya. Oke, dalam kesempatan hari ini saya mau berbagi sedikit ini apa namanya? eh, Pengalaman saya teman-teman ya, tentang penggunaan garam dan micin ya teman-teman. Oke, sambil kita praktekkan ya teman-teman, ini micin dan garamnya itu sambil kita bahas. Oke teman-teman, tapi jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi ketika saya upload video baru. Oke, baik teman-teman, ini di sini sudah ada ini garam dan micin ya teman-teman. Ini garam dan micin. Juga di sini ini ada ini JPT ya teman-teman. Ini JPT, ini yang saya gunakan ya teman-teman, ini untuk apa namanya, pupuk pohon cabai ya teman-teman ini. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit kenapa ya garam ini bisa kita gunakan untuk tanaman ya teman-teman. Bahkan bisa untuk memulihkan keriting ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Untuk kedua bahan ini ya teman-teman, ini garam ini dan juga micin ini, dia mempunyai kandungan yang sama ya teman. Dia kandungannya yang ini natrium dan klor ya teman-teman. Ini pun sama, micin, natrium dan klor. Nah, kenapa dia bisa untuk tanaman bagus dan bisa menyuburkan ya teman-teman? Sebenarnya bukan garamnya inilah yang untuk menyuburkan ya teman-teman, dan bukan micinnya ini, tapi kedua bahan aktif ini dia yang menghidupkan kembali pupuk-pupuk di dalam tanah ini, kompos-kompos yang sudah mati ya teman-teman, yang sudah beku, dia akan hidup kembali ketika kita kocor menggunakan garam ini. Karena kandungan dari garam tersebut yaitu natrium dan klor, dua bahan aktif tersebut, kandungan tersebut ya teman-teman, itu yang membangkitkan kembali kesuburan tanah, terus juga menggemburkan tanah. Nah, kenapa di sini saya untuk pengocoran pertama saya juga menggunakan garam ya teman-teman. Terus yang ketiga kali saya juga menggunakan garam. Ketiga kali, kocor 3 kali itu umur sudah 60 hari, 50 sampai 60 hari ya teman-teman, itu saya penggunaannya garam. Jadi seperti itu kenapa ini garam dan micin Ajinomoto ini dia sangat bagus untuk tanaman itu ya. Yang tidak keriting pun dia bisa kita gunakan ya teman-teman. Itu kalau untuk garam, dia akan tumbuh tunasnya hijau seperti ini ya, dia akan tumbuh subur, segar, semuanya hijau. Itu ini ke sana ya teman-teman. Tuh ini saya kocor micin ini sama micin sama garam ini 2 kali teman-teman. Ini udah umur 3 bulan. Kalau untuk pengocoran garamnya, penggunaan aplikasian garamnya itu jangan terlalu keseringan. Dia kalau kita kira-kira tanamannya dia sudah tidak produksi atau kesuburannya kurang, baru kita kocor. Dan ini adalah JPT ya teman-teman. Nah, jadi ini juga salah satunya. Jadi garam, micin ini adalah pemacu ini ya teman-teman ya. Dia pendorong JPT ini untuk memacu pertumbuhan tanaman kita teman-teman. Jadi fungsinya seperti itu. Ini salah satunya. Ini ada, saya gunakan ini 1 gram ini ya per 10 liter air ini penggunaannya ini. Untuk ini JPT-nya ini ya teman. Zat pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen ya teman-teman. Nah, kenapa itu? Kalau Gibro ini maka dari itu, maka saya gunakan ini, terus garam, micin, fungsinya itu tadi untuk memacu pertumbuhan ini, itu lebih bagus lagi. Tapi walaupun kita tidak menggunakan JPT, kita menggunakan garam dan micin saja sudah cukup ya. Apalagi untuk tanaman yang sudah tua, yang sudah produksinya kurang, dia bisa kita
gunakan juga ini micin beserta garam ini untuk kita kocorkan gitu ya, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan memang kurang bagus juga teman-teman. Juga untuk memulihkan keriting dia bisa, tapi pemulihan untuk memacu JPT, kalau untuk keriting kita gunakan 3 bahan ini ya teman-teman ini. Jadi yang ini untuk memacu pertumbuhan ketika dia sembuh dari keriting, dan yang ini untuk pendorong pemacu ini ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, ini adalah cara penggunaan garam dan juga micin. Ini cara yang sedang tren di sini untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan kesuburan tanah ya teman-teman. Untuk pupuk-pupuk yang sudah tidak berfungsi lagi, tadinya sudah tidak bisa diserap oleh tanaman, dia kalau kita kocor menggunakan garam dan juga micin ini, dia akan bisa diserap lagi oleh tanaman karena dia mempunyai kandungan natrium dan klor. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk dosisnya teman-teman ya, ini karena ini untuk satu pohon ini saya cuma gunakan ini seperti ini ya, segini. Ini untuk garamnya kita campurkan, terus untuk micinnya ini juga jangan berlebihan. Nah ini seperti ini untuk micinnya ya teman-teman, ini kita campur, kita aduk di dalam air. Kalau untuk ini saya semprotkan, jadi untuk JPT nya saya semprotkan, ini tidak saya campurkan di sini. Kita aduk. Dan kita curah ini untuk satu lubang ini airnya ini kurang lebih ini 250 cc teman-teman, ini untuk kocorannya. Nah kita siramkan pada tanaman kita di bawahnya seperti ini. Jadi seperti itu. Makanya ini banyak petani-petani yang menggunakan ini ya, cara ini untuk mengocor menggunakan micin, menggunakan garam. Dan untuk ini JPT ini sebenarnya kita semprotkan, ini tidak kita campur ya teman-teman. Ini kalau saya tidak saya campur, ini khusus saya semprotkan, kemudian dari bawah kita dorong menggunakan ini. Jadi seperti itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang bisa pernah ngocor ya teman-teman, ini menggunakan ini JPT, mungkin ya sama saja begitu, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, ini adalah pengalaman saya untuk merawat pohon cabai rawit hijau lokal ini seperti apa. Karena kita sebagai petani itu kita mempunyai perjuangan yang ekstra ya untuk merawat tanaman kita ini. Bahkan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang hasilnya masih tidak maksimal karena ya faktor untuk menyehatkan tanaman itu memang begitu sulit teman-teman ya. Kalau untuk menyuburkan itu tidak terlalu sulit, betul, sangat gampang kalau untuk menyuburkan. Kalau untuk menyehatkan tanaman itu yang paling susah. Jadi seperti itu. Jadi berbagai macam-macam cara kita sebagai petani ini untuk tanaman kita ini supaya bagus, supaya subur, supaya maksimal. Itu kan kita mempunyai cara masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing. Kalau seumpamanya pendapat saya ini, cara saya ada yang tidak berkenan untuk sama teman-teman, ya mohon dimaafkan, jangan dipermasalahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang masuk dengan akal cara saya ini silahkan dipakai, bagi yang tidak ya jangan dipermasalahkan. Kita sama-sama berusaha sebagai petani. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.